Pembelajaran matematika seringkali terkadang dijumpai tidak terstrukturnya pemberian soal guru kepada siswa dikarenakan tidak mengerti tata cara dengan menggunakan AKM. Lalu apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum adalah salah satu aspek penilaian kognitif dari asesmen nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur lisensi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Hasil dari asesmen kompetensi minimum dikategorikan menjadi 4 tingkat kompetensi, yaitu perlu investasi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Namun fakta di lapangan, berdasarkan penelitian Handayu pada tahun 2020 yang berjudul Analisis terhadap butir soal asesmen kompetensi minimum AKM, tingkat SMP ditinjau dari domain literasi matematis PISA. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik guru maupun calon guru perlu merangsang siswa dengan memberikan pengalaman dalam menyelesaikan masalah sehari-hari karena proses literasi matematis siswa di tingkat SMP masih termasuk kategori rendah dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum. Melakukan evaluasi pembelajaran matematika di SMP dengan menggunakan AKM kepada siswa kelas 8 mengenai data dan ketidakpastian yang di mana materi akan dibahas dalam statistika dan peluang. Penulis melaksanakan evaluasi di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang di Jalan Sawi, Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Saat melakukan kegiatan evaluasi ini, penulis dibantu oleh salah seorang guru matematika yang ikut mengarahkan penulis dalam melaksanakan tugas ini. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui sampai di mana siswa bisa menyelesaikan instrumen tes berbasis AKM dalam materi atau konten kami, yaitu data dan ketidakpastian. Dengan adanya soal dan lembar jawaban, siswa diminta untuk menjawab dan pada lembaran jawaban yang terdapat pilihan ganda dan uraian. Manfaat dari laporan ini adalah bagi peserta didik mampu meningkatkan kemampuan dan mengasah kemampuan siswa. Dan uji coba soal AKM bagi pendidik adalah untuk mengevaluasi sampai di mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal AKM. Kualitas instrumen. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder instrumen pretest pengukuran pemahaman konsep materi data dan ketidakpastian yang dilaksanakan di kelas 8 SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Diambil pada bulan Juni 2023, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kemudian diperoleh dokumen tertulis berupa instrumen pretest dan keuraian berjumlah 20 butir soal dan 20 lembar jawaban tertulis. Validitasnya, analisis validitas soal melalui teori tes klasik dilakukan berdasarkan uji validitas menggunakan metode korelasi sederhana. Hasil perhitungan validitas soal pretest, kemampuan pemahaman konsep siswa diinterpretasikan dengan patokan jika RxY lebih besar R tabel, maka butir soal dikatakan valid. Sebaliknya, jika korelasi kurang lebih sama dengan korelasi tabel, maka butir soal dikatakan tidak valid. Menurut Sofian 2015 halaman 48. Sedangkan kriteria yang digunakan untuk melihat butir soal valid atau memiliki kualitas yang baik pada model RAS adalah jika memenuhi kriteria, yaitu nilai outfit mean square, kedua nilai outfit Z standar, dan nilai point measure correlation. Lalu yang reliabilitas, pada dasar biasanya sebelum melakukan sebuah penelitian, terutama penelitian kuantitatif yang menggunakan soal sebagai instrumen penelitian, maka para penguji soal melakukan uji analisis butir soal, yaitu melalui uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya diskriminasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas uji reliabilitas. Nah, ini ada banyak rumus uji reliabilitas, yaitu
RI sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 kurang M K kurang M per K kali standar deviasi kuadrat. Jadi K-nya itu jumlah item soal dalam instrumen, M-nya itu mean score total, yang ST kuadrat itu varians. Lalu ada reliabilitas soal tes uraian, sedangkan uji reliabilitas tes berbentuk esai ini menggunakan rumus R11 N per N kurang 1 dikali 1 kurang sigma 1 per 2 di jumlah varian skor tiap item per jumlah varian skor tiap item. Lalu tingkat kesukarannya, indeks kesukaran yaitu bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal, berkisar antara 1,00 min 1,0 min 1. Indeks kesukaran menunjukkan taraf kesukaran soal. Kegunaan tingkat kesukaran ini membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan sesuai untuk penyusunan teks informal. Lalu ada daya pembedanya. Daya pembeda soal adalah kemampuan berarti soal untuk dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dengan siswa yang kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Daya pembeda ini diadakan untuk mengetahui mutu setiap detil soal. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami memvalidasi bukti soal yang kami buat. Nah, jadi sebelum itu yang kami pakai itu rumusnya itu adalah koefisien korelasi produk Maman yang angkanya kasar. Nah, ini ada rumusnya itu koefisien korelasi sama dengan banyaknya peserta tes yang akan dicari dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Nah, jadi sebelum itu kita sudah validasi bukti soalnya itu menggunakan SPSS versi 16. Nah, sebelum itu kami sudah sebentar. Sebelum itu kami sudah memasukkan data yang kami olah menggunakan SPSS. Lalu seperti ini, yang dimana kita buka variabel view-nya. X itu merupakan pilihan ganda dan Y itu merupakan uraian. Nah, jadi kita analisis soalnya itu menggunakan analisis validasi butir soalnya itu menggunakan korelasi produk Maman. Nah, jadi kita membuka analyze dulu, baru ketik korelasi, lalu ke bivarid. Nah, karena sudah dimasukin nih ke datanya, jadi kita tidak perlu lagi, kita tekan OK. Karena tadi saya sudah uji cobakan. Nah, baru kita ke outputnya. Jadi ini ada di uji coba. Yang dimana ganda itu 4,35 dengan standar deviasinya 1,9 jika ditafsirkan dengan jumlahnya itu ada 20. Sedangkan uraiannya itu, minnya itu ada 10,95 dengan standar deviasinya itu 5,9.
4. Nah, jadi korelasi dari pilihan gandanya itu, bentar. Nah, untuk korelasi persennya itu pilihan gandanya itu 1 dan urainya itu 874. Nah, ini sudah dicobakan ke SPSS. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu terdapat perbedaan antara soal eh, yang kami buat untuk menentukan soal AKM. Nah, sekian itu saja. Saya kembalikan ke Adelia Indah Fitriyanti. Data dan ketidakpastian. Nah, di data dan ketidakpastian ini ada dua materi yang dipelajari. Yang pertama itu tentang statistik dan yang kedua itu tentang peluang. Nah, sebelum kita mengetahuinya itu, kita harus tahu dulu apa arti pengertiannya. Itu statistik. Statistik ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan dan mempresentasikan data sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenan dengan data. Nah, yang seperti kita ketahui, dalam statistika itu biasanya itu ada pertama, yaitu rataan, lalu ada modus, lalu ada yang namanya median atau nilai tengah. Nah, jika di kelas 8 ini kita akan mempelajari statistika, itu biasanya lebih mendalam daripada yang kelas 5 untuk anak SD ya. Nah, kita lanjut pada peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadi suatu kejadian. Untuk setiap kejadian, nilai kemungkinan peluangnya biasanya terletak di antara 0 sampai 1. Peluang sampel adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, dalam peluang ini biasanya namanya ruang sampel. Nah, itu biasanya tuh ada dalam koin, dadu, atau kartu bridge. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu dengan dokumentasi dalam melakukan AKM di SMP Negeri 3.
Iya, tapi mereka duduk aja di meja. Kita cobain yang duduk dulu ya. Ini videonya udah. Lalu ada yang pembeda. Untuk daya pembeda dapat dilihat dari tabel di bawah ini, yaitu ada 20 soal, yakni 10 pilihan ganda dan 10 uraian. Untuk tidak ada daya beda, itu terdapat 2 soal, yaitu di nomor 1 dan nomor 10. Lalu, untuk yang cukup, itu ada di nomor 2, nomor 7, lalu nomor 8. Untuk indeks yang baik, yaitu terdapat pada 3 soal, yakni nomor 5, 6, dan 9. Lalu untuk indeks soal yang sangat baik itu ada di nomor 3 dan nomor 4. Kita masuk kepada indeks uraian. Nah, untuk di uraian itu ada 5 soal yang memiliki indeks yang lemah, yakni 3, 4, 5, 7, dan 8. Lalu pada indeks yang cukup itu ada pada satu soal, yakni nomor 10. Dan ada indeks soal yang baik itu ada 4, nomor 1, nomor 2, lalu nomor 6, dan nomor 9. Baik, kita akan masuk kepada lalu kita masuk pada indeks sukaran. Nah, indeks sukaran ini dimana kita menguji tentang soal-soal yang telah kita buat, yaitu tentang data dan ketidakpastian. Untuk indeks sukaran ini dari 10 soal pilihan ganda dan 10 uraian dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Pilihan ganda memiliki 3 soal yang sukar atau sulit, yakni nomor 1, 2, dan nomor 8. Lalu, untuk indeks soal yang sedang itu ada 2 soal, yakni nomor 3 dan nomor 6. Kemudian, untuk indeks soal yang mudah terdapat 5 soal, yakni nomor 4, 5, 7, 9, dan 10. Nah, jadi masing-masing itu yang paling mudah itu cuma hanya 5 soal. Kemudian kita lanjut kepada uraian. Nah, di uraian ini memiliki 1 soal yang mudah, yakni nomor 1, lalu yang sedang ada nomor 2, 4, 6, dan 10. Untuk yang sukar itu ada di nomor 3, nomor 5, nomor 7,
dan nomor 8 serta nomor 9. Nah, jadi totalnya ada 10 soal untuk uraian.